Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di kesempatan sore hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam kajian membahas kitab At-Tadhhib fi Adillati Matni Al-Ghayati Wat Taqrib yang ditulis oleh Al-Ustadz Ad-Doktor Mustafa Dib Al-Bugha hafizahullahu ta'ala. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah selesaikan pembahasan tentang mandi-mandi yang disunahkan. Ya, telah kita sebutkan ada 17 ya. Kalau menurut Al-Imam Al-Qadi Abu Suja ada 17 mandi sunnah. Ya, masing-masingnya sudah kita jelaskan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru. Faslun wal mashu 'alal khuffaini jaizun bi thalathati syurut. Mengusap dua khuf ini boleh hukumnya dengan 3 syarat. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu tentang mengusap dua khuf. Maksud mengusap dua khuf di sini, barakallahu fikum, ini ketika seseorang dia menggunakan khuf, ya, ketika dia sudah berwudu kemudian dia menggunakan dua khuf, kemudian wudunya batal dan dia ingin memperbarui wudunya, maka di sana ada keringanan untuk tidak membuka khufnya. Ya. Jadi kalau misalnya dia sudah pakai khuf, ya, kemudian batal wudunya, maka ada keringanan, dia tidak perlu membuka khufnya untuk mencuci kaki. Tapi cukup bagi dia untuk mengusap bagian atas khuf tersebut. Cukup bagi dia untuk mengusap bagian atas khuf tersebut. Khuf itu apa? Khuf itu sepatu yang terbuat dari kulit dan menutup mata kaki. Ya, dalam kitab Fiqhil Manhaji, ya, yang juga ditulis oleh Syekh Mustafa Bugha dan dan rekan-rekan beliau mengatakan khuf itu adalah al-khuffan, dua khuf adalah al-hidaani as-satirani lil ka'bain al-masnu'ani min jildin. Yang disebut sebagai dua khuf adalah dua alas kaki yang menutupi dua mata kaki. Ya, alas kaki yang sampai menutup dua mata kaki yang terbuat dari kulit. Ya, al-masnu'ani min jildin. Ya. Ini definisi khuf, yakni dua alas kaki yang menutupi mata kaki dan terbuat dari kulit. Yang terbuat dari kulit. Ya. Nah, kemudian syarat diperbolehkannya kita mengusap dua khuf ini, ya, maksudnya khuf yang seperti apa yang diperbolehkan bagi kita untuk tidak membukanya, ya, sebelum wudu, ya, disebutkan dalam kitab Kifayatul Akhyar, ya, kitab Kifayatul Akhyar, bahwa syarat khufnya itu yang pertama dia menutupi bagian kaki yang wajib untuk dibasuh. Ya, jadi kalau kita wudhu itu kan wajib untuk membasuhnya sampai mata kaki. Berarti khuf-khufnya itu harus menutupi mata kaki. Ya. Jadi kalau khufnya itu tidak menutupi mata kaki, maka tidak boleh dia sekedar diusap saja ketika wudhu.
Tidak boleh sekedar diusap saja ketika wudhu. Kemudian yang kedua, khufnya itu kuat untuk dipakai berjalan kaki secara terus-menerus. Jadi bukan asal-asalan khuf, tapi memang yang dipakai sebagai alas kaki. Kalau dipakai untuk jalan itu dia nggak hancur, ya. Jadi dia kuat untuk dipakai berjalan kaki secara terus-menerus. Kemudian yang ketiga, khuf itu menghalangi air, ya, menghalangi air dari menyentuh kulit kita. Khufnya itu menghalangi air dari menyentuh kulit kita. Ya, ini menurut pendapat yang rajih, pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'iyah. Berarti apa? Ada khilaf nggak? Ya ada khilaf berarti ya. Sehingga kalau antum baca di sebagian buku, kaos kaki itu bisa dianggap sebagai khuf, ya nggak? Tapi pendapat yang rajih dalam mazhab Syafi'iyah bahwa kalau dia tidak menahan air, ini tidak dianggap sebagai khuf. Makanya kaos kaki itu menurut pendapat yang kuat dia nggak termasuk khuf, ya, tidak termasuk khuf. Kemudian yang keempat, syarat dari khuf itu dia harus suci. Yang artinya tidak boleh terbuat dari kulit anjing misalnya, atau kulit babi, atau dari kulit bangkai yang tidak disamak. Nah ini nggak boleh, ya. Jadi khufnya harus terbuat dari bahan yang suci. Ya. Kita ulangi ya, syarat khuf dalam Kifayatul Akhyar. Yang pertama apa? Dia menutupi bagian kaki yang wajib dibasuh, artinya sampai mata kaki. Kemudian yang kedua, khufnya itu kuat untuk dipakai berjalan kaki secara terus-menerus. Kemudian yang ketiga, terhalangnya air dari kulit menurut pendapat yang rajih. Kemudian yang keempat, khufnya harus suci. Khufnya harus suci. Nah, barang siapa yang dia memakai khuf seperti ini, ya, misalnya dia sudah berwudu, kemudian dia pakai khufnya, maka ketika batal wudunya dia ingin bersuci kembali, boleh bagi dia untuk tidak membuka khufnya tadi. Sebagaimana nanti kita sebutkan ya, apa yang terjadi pada Nabi SAW ketika ada sahabat yang ingin membuka khuf beliau tahan, ya, karena aku memakainya dalam keadaan bersuci, kata beliau. Ya, jadi boleh bagi dia untuk tidak membuka khufnya. Mungkin antum lihat sebagian tentara misalnya, tentara itu kan pakai sepatu boot, ya nggak? Pakai sepatu boot, kemudian kadang mereka bertugas kemudian batal wudunya. Ketika dia memakai bootnya itu dia sudah berwudu, kemudian batal wudunya, lalu dia berwudu. Nah ini boleh bagi dia untuk tidak membuka sepatu bootnya tadi. Hukumnya jais ya, hukumnya boleh. Ya. Terus ada mana yang lebih utama? Apakah melepas khuf atau tetap melepas khuf kemudian berwudu seperti biasa, atau memanfaatkan rukhsah ini? Nah ini ada khilaf di kalangan para ulama. Menurut Al-Imam Ahmad yang lebih afdal itu adalah tidak melepas khuf. Ya, yang lebih kuat menurut Imam Ahmad yang dinukilkan dalam Kifayatul Akhyar bahwa tidak melepas khuf itu lebih afdal. Ya, lebih afdal. Baik. Terus sebagian yang lain mengatakan, sebagian mengatakan al-ghuslu afdal li'annahu al-asl. Bahkan sebagian mengatakan bahwa yang yang rajih bahwa mencuci itu lebih afdal. Ini merupakan pendapatnya Asy-Syafi'iyah, ya, pendapat Syafi'iyah, kemudian jamaah dari sahabat di antaranya Umar bin Khattab,
dan Abdullah bin Umar serta Abu Ayyub Al-Ansari. Ya. Ini pendapat yang mengatakan bahwa afdol. Namun penulis Kifayatul Akhyar mengatakan bahwa al-mashu afdol, yang mengusap khuf ini lebih afdol. Ini salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad. Jadi ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, ada khilaf di kalangan para ulama tentang mana yang lebih afdal, apakah mengusap dua khuf atau mencuci kaki. Ya, sebagian mengatakan bahwa yang afdal itu adalah mencuci karena ini adalah asalnya. Inilah pendapatnya Syafi'iyah, kemudian sekelompok dari sahabat Nabi seperti Umar, Abdullah bin Umar dan Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian pendapat yang kedua bahwa yang lebih afdal adalah mengusap khuf. Ini merupakan salah satu pendapat dari salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad. Kemudian pendapat yang ketiga bahwa sama saja apakah dicuci atau tidak, maka ini sama saja. Maka ini adalah pendapatnya Ibnul Munzir dari Syafi'iyah. Ini adalah pendapatnya Ibnul Munzir dari Syafi'iyah. Baik. Al-muhim ya, hukumnya itu boleh ya. Ketika kita berada di dalam keadaan yang mungkin sulit bagi kita, tentu lebih afdal untuk tidak membuka khuf kita. Jadi memanfaatkan rukhsah. Misalnya kalau kita di Indonesia mungkin tidak terlalu berpengaruh. Tapi kalau di tempat-tempat yang dingin, ya, di tempat-tempat yang dingin seperti di Damar, Yaman itu ya, itu sangat berpengaruh ya. Ketika khuf itu harus dibuka, kemudian kakinya dicuci, ya ini pengaruh sekali. Ya, karena kaki ini kalau kedinginan, ya dia bisa menyebabkan sakit. Maka tentunya ketika dalam kesulitan seperti ini, yang lebih afdal adalah tetap menggunakan khuf dan mengusapnya saja. Adapun kalau dia tidak mengalami kesulitan ya seperti di negeri kita, maka yang lebih afdal adalah yang asal, kembali ke asalnya. Ini apa? Ya ini tetap mencuci kaki. Baik, ini secara umum hukum khuf. Kita baca saja apa yang disampaikan oleh Abu Suja dalam kitab Matan Abi Suja. Qala faslun wal mashu 'alal khufaini jaizun bi thalathati syurut. An yabtadi'a lubsahuma ba'da kamali taharah. Pasal mengusap dua khuf ini hukumnya boleh dengan 3 syarat. Yang pertama, ya dia memulai memakainya setelah sempurna taharahnya. Artinya dia dalam keadaan suci, memakainya dalam keadaan suci. Qala wa an yakuna satiraini li mahalli ghuslil fardi minal qadamain. Kemudian syarat yang kedua bahwa dua khufnya itu menutupi tempat pencucian yang diwajibkan dari dua kaki, yakni sampai kedua mata kaki. Qadawa an yakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihima. Yang kedua yaitu dikemungkinkan ya bahwa dua khufnya itu dimungkinkan untuk berjalan di atasnya. Ini yang kita sebutkan tadi. Ya. Jadi dia bisa dipakai untuk berjalan. Qala yamsahul muqim yauman wa lailatan wal musafir thalathata ayyam bilayahinna. Kemudian seorang yang mukim, seorang yang tidak dalam keadaan safar, diperbolehkan untuk mengusapnya sehari semalam. Adapun seorang musafir, ya, dia diperbolehkan untuk mengusapnya selama 3 hari 3 malam. Wabtida'ul muddati min hina yuhdithu ba'da lubsil khufain. Dan mulai penghitungannya itu, kapan dihitungnya 1 harinya itu, ya, atau kapan dihitungnya 3 harinya itu, kalau bagi musafir, dihitungnya adalah ketika mulai berhadas, setelah mengenakan 2 khuf. Fa'in masaha fil hadari thumma safara, au masaha fil safari thumma aqama atamma masha muqayyim. Apabila dia mengusap kedua khufnya ketika dia belum safar, kemudian dia bersafar, atau dia mengusap kedua khufnya
dalam keadaan safar kemudian dia pun bermukim, maka disempurnakan hukum mengusap bagi orang yang mukim. Jadi yang berlaku adalah hukum mengusap bagi orang yang mukim. Qala wa yabtulul mashu bi thalathati asya. Kemudian batal kemudahan atau batal keringanan untuk mengusap itu dengan 3 perkara. Pertama, bi khal'ihima, ya, apabila kedua khufnya itu dilepas. Wa inqidha'il muddah, atau selesai waktunya. 1 hari 1 malam bagi yang mukim dan 3 hari 3 malam bagi musafir, selesai. Qala wa ma yujibu al-ghusla, atau dia terkena sesuatu yang mewajibkan dia untuk mandi. Ya, misalnya ihtilam, ya, pakai khuf kemudian ihtilam, maka mau tidak mau harus dibuka, ya. Tidak berlaku lagi keringanan untuk mengusap khufnya. Baik, kita sekarang lihat dalil-dalilnya. Qala faslun wal mashu ala khufaini jaizun. Pasal mengusap 2 khuf itu hukumnya boleh. Wa dalilu jawazihi ahadits katsirah. Dan kebolehannya, ya, dalil yang menunjukkan kebolehannya adalah sekian banyak hadis yang sangat banyak. Bahkan sampai pada derajat mutawatir. Hadis tentang kebolehan mengusap 2 khuf ini adalah hadis yang mutawatir. Ya, hadis yang mutawatir. Dan ulama mengatakan bahwa hampir ijma, ya, atau ijma para ulama tentang kebolehan mengusap 2 khuf ini. Hanya saja, ya, kebolehannya diingkari oleh orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah tidak berpendapat disunahkannya atau diberikan rukhsah untuk mengusap 2 khuf. Qala wa dalilu jawazi hadits katsirah minha ma rawal Bukhari wa Muslimun wa lafdhu lahu. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan lafadznya adalah lafadz Muslim. An Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, dari sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, annahu bala thumma tawadda'a wa masaha ala khuffaih wa qila lahu taf'al hadha. Bahwa Jarir bin Abdullah Al-Bajali, beliau buang air kecil, kemudian beliau berwudu lalu mengusap 2 khufnya. Maka dikatakan kepada beliau, taf'al hadha, engkau melakukan hal ini, ya. Qala na'am, lalu beliau mengatakan iya. Ada apa emangnya? Ra'aitun Rasul sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawadda'a wa masaha ala khuffaih. Aku melihat, kata Jarir bin Abdullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam buang air kecil, kemudian beliau berwudu dan mengusap 2 khufnya. Ya, jadi Abu Abdullah Al-Bajali, Jabir bin Abdullah Al-Bajali melihat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melepas khufnya. Beliau berwudu, kemudian pas giliran kaki, beliau tidak melepas khufnya, tapi hanya mengusap, ya, bagian atas dari khuf tersebut. Wa masaha ala khufai. Ini menunjukkan bahwa apa? Dibolehkan untuk tidak melepas khuf. Qala Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, ya, rawal masha sab'una nafsan fi'lan wa qawlan. Yang meriwayatkan tentang mengusap khuf ini ada 70 orang. Maksudnya adalah 70 orang sahabat. Fi'lan wa qawlan, baik itu secara perbuatan maupun secara ucapan. Makanya sebagaimana yang kita katakan tadi, bahwa hadis-hadis yang berbicara tentang mengusap 2 khuf termasuk hadis yang mutawatir. Ya, jadi jelas bahwa mengusap 2 khuf ketika wudu, ya, ini adalah satu hal yang diperbolehkan. Ya, satu hal yang diperbolehkan. Sekarang syarat-syaratnya, kata beliau, bisalasati syurut. Syaratnya ada 3. Ayat tadi'a lubsahuma ba'da kamali taharah. Syarat yang pertama bahwa dia memulai memakainya setelah sempurna, ya, bersuci. Ya, setelah apa? Sempurna bersuci. Akhirnya dia menggunakan khufnya itu dalam keadaan suci. Ya, bukan dalam keadaan berhadas. Jadi dia berwudu dulu baru kemudian menggunakan 2 khufnya. Ini syaratnya.
Qala Anil Mughirah, dalilnya kata beliau Anil Mughirah ibni Syu'bah radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fi masir. Dahulu aku bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada sebuah malam ya dalam perjalanan. Fa afraqtu alaihi minal idawah. Maka aku pun menyediakan satu bejana bagi beliau. Fa ghassala wajhahu wa ghassala dhira'aihi wa masaha bi ra'sihi. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mencuci wajah beliau atau membasuh wajah beliau, kemudian membasuh siku beliau, wa masaha bi ra'sihi, kemudian beliau mengusap kepala beliau, thumma ahwaitu li anzi'a khufai. Kemudian aku pun merunduk untuk membuka dua khuf beliau. Jadi Al-Mughirah bin Syu'bah ini menceritakan keadaan Nabi yang sedang berwudu. Nah, ketika dia melihat, oh sebentar lagi Nabi alaihissalatu wassalam akan membasuh kaki beliau, maka Al-Mughirah bin Syu'bah pun berusaha ya beliau merunduk untuk membuka ya dua khufnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala da'huma, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarkan saja keduanya. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain, maka aku memasukkannya ya ketika aku memasukkan keduanya dalam keadaan suci. Ya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam famasaha alaihima, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kedua khuf tersebut. Ya. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan bahwa karena aku memasukkan kedua kakiku itu dalam keadaan suci. Artinya apa? Beliau sudah berwudu terlebih dahulu. Ya, sebelum memasukkan kedua kaki beliau ke dalam dua khuf tersebut, beliau sudah dalam keadaan bersuci, ya. Jadi nggak boleh ketika dia memakai khufnya itu dia dalam keadaan berhadas, lalu ketika dia lalu dia berwudu, ya nggak boleh, ya nggak boleh kemudian dia mengusap dua khufnya tadi, harus dibuka dulu. Buka dulu, kemudian dia berwudu. Setelah itu dia pakai. Nah, ketika batal lagi, maka tidak perlu bagi dia untuk melepaskan dua khuf tadi. Kenapa? Karena dia memakainya dalam keadaan suci. Baik. Kemudian syarat yang kedua, wa an yakuna satiraini li mahalli ghuslil fardhi minal qadamain. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua bahwa dua khufnya itu menutup tempat yang diwajibkan untuk dicuci dari kaki. Ini sudah kita jelaskan tadi ya. Yaitu apa? Khufnya itu sampai kedua mata kaki. Sampai pada kedua mata kaki. Kata beliau alasannya li'annal khuffa ya maudi'ul mashi fahuwa badalun an maudi'il ghusli wal badalu ya'khudhu hukmal mubdal. Karena khuf ini merupakan tempat mengusap ya, dan dia merupakan ganti dari tempat mencuci ya. Apa yang dicuci? Kaki ya. Fal badalu ya'khudhu hukmal mubdal, maka pengganti ini mengambil hukum yang digantikan. Kalau yang basuh itu sampai mata kaki, maka khuf yang diusap pun harus sampai mata kaki. Jadi nggak boleh kemudian khufnya tersebut hanya sampai di bawah mata kaki, nggak boleh. Ya, syaratnya khuf yang dia pakai ini memiliki menutupi bagian yang sama dengan apa yang kita basuh ketika berwudu, yaitu sampai kedua mata kaki. Qala syarat yang ketiga wa ayyakuna mimma yumkinu tatabu al-masyi alaihima. Kemudian syarat yang ketiga yaitu bahwa kedua khufnya tersebut ya bisa dipakai untuk apa? Untuk berjalan di atas keduanya. Ya. Apa alasannya? Kata beliau li'annal masha rukhsatun fima tada'u al-hajah ila lubsihi wa huwa 'adatun mimma yalbisu lil mashi alaihi. Ya. Karena yang namanya mengusap ini merupakan rukhsah yang diperlukan oleh suatu hajat ketika kita mengenakannya. Jadi karena ada hajat ya.
Kenapa diperbolehkan untuk mengusap dua khuf? Karena khuf itu dipakai karena suatu hajat, maka diperbolehkan bagi kita untuk mempergunakan rukhsah tersebut. Ya. Jadi apa? Jadi kenapa alasannya itu diperbolehkan? Ya karena dipakai untuk berjalan, ya karena dia dipakai untuk berjalan sehingga terjadi kesulitan ketika harus membukanya. Baik. Kemudian kata beliau di sini, walam yadhkuris musannif syartan rabi'an wa huwa ayyakuna tahirain. Ya, di sini penulis tidak menyebutkan menyebutkan syarat yang keempat, yaitu bahwa dua khufnya itu harus suci. Fala yasih ayyakuna min jildin kalbin au khinzir. Maka tidak boleh dia terbuat dari kulit anjing atau kulit babi. Au jildin maitah lam yutbah, atau terbuat dari kulit bangkai yang belum disamak. Lianna sholata bihima la tasih, karena salat di atas keduanya atau dengan keduanya tidaklah sahih. Kalau misalnya kedua khufnya itu terbuat dari kulit anjing, kulit babi, atau kulit yang tidak disamak. Wa bil mashi alaihima bil ma tantaqilu al najasatu ila yadil masih wa tantashir. Kemudian dengan mengusap kedua khuf yang terbuat dari benda najis tersebut, maka najisnya pun akan berpindah kepada tangan orang yang mengusap, kemudian tersebar. Ya, sehingga tidak boleh khufnya itu terbuat dari materi yang najis. Ya, seperti kulit bangkai yang tidak disamak, atau kulit anjing, atau kulit babi. Ya, nggak boleh. Ya, adapun syarat secara mendetail tadi sudah kita sebutkan ya, ada 4 ya. Dia menutupi kedua mata kaki, kemudian khufnya kuat dipakai untuk berjalan, kemudian terhalangi air ya dari kulit ya, atau terhalangi kulit dari air, kemudian yang keempat khufnya harus suci, sama dengan apa yang disampaikan oleh beliau. Baik. Qala wa yamsahul muqim yauman wa lailah wal musafir 3 ayyamin ya bilayalihinna. Kemudian diperbolehkan seorang yang muqim, artinya seorang yang tidak dalam keadaan safar, untuk mengusapnya selama sehari semalam. Ya, selama sehari semalam. Misalnya dia mulai memakai khufnya ya di sore hari, kemudian dia batal di waktu maghrib. Ketika adzan maghrib dia batal, maka dia boleh setelah batal itu dia boleh mengusap khufnya itu sampai maghrib pada keesokan harinya. Ya, jadi 1 kali 24 jam setelah batalnya dia. Setelah batal dia dari wudunya. Itulah pertama kali dihitung. Ya. Maka bagi orang yang mukim dia boleh mengusapnya 1 hari 1 malam, wal musafir 3 ayyam ya bilayalihinna. Adapun seorang musafir dia boleh untuk mengusap ya selama 3 hari 3 malam. Dalilnya rawa Muslimun an Shuraih bin Hani qala ataitu Aisyah radhiyallahu taala anha as'alu'a an mashi 'alal khuffain. Kata Shuraih bin Hani, aku mendatangi Aisyah untuk bertanya kepada Aisyah tentang mengusap 2 khuf. Faqalat, kemudian Aisyah mengatakan, i'ti aliyan fa innahu a'lam bihada ya minni. Kemudian kata Aisyah, datangi saja Ali karena sesungguhnya dia lebih mengetahui tentang permasalahan ini daripadaku. Kana yusafiru ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dulu Ali sering bersafar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alnahu faqala, kemudian kami pun bertanya kepada Ali, maka dia mengatakan, ja'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam 3 ayyamin wa layalihinna lil musafir wa yauman wa lailatin lil muqim. Ali mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan 3 hari 3 malam bagi musafir dan 1 hari 1 malam bagi orang yang muqim. Ya. Jadi ini jangka waktu pengusapan 2 khuf bagi orang yang muqim
diperbolehkan bagi dia untuk mengusap khuf sehari semalam. Kalau dia safar 3 hari 3 malam. Hanya saja ya perlu menjadi catatan bahwa safar yang memberikan rukhsah atau memberikan keringanan untuk mengusap 2 khuf adalah safar yang bukan maksiat. Ya, kalau safarnya itu adalah safar maksiat, maka tidak berlaku rukhsahnya. Tetap dia harus membuka khufnya tersebut. Tapi kalau dia safar, entah itu untuk berjual beli atau menunaikan ibadah haji atau umroh atau untuk menuntut ilmu, maka boleh-boleh saja bagi dia untuk mengusap 2 khufnya. Tapi kalau tujuan safarnya adalah negatif, ya tujuan untuk bermaksiat, untuk berzina atau untuk memeras, ya mengambil harta orang lain secara zalim, yang demikian tidaklah menjadi keringanan ya bagi orang-orang tersebut. Baik. Jadi kata beliau dan ketentuannya 2 hari 1 hari 1 malam bagi orang yang mukim dan 3 hari 3 malam bagi orang yang safar. Qala wa ibtida'ul muddah min hina yuhditsu ba'da lubsil khuffain. Dan mulai menghitung waktu 1 hari atau 3 hari yang tersebut adalah ketika seseorang itu berhadas setelah dia menggunakan 2 khufnya. Jadi dia sudah pakai khuf kemudian batal dia, kentut misalnya. Nah ketika itulah mulai dihitung 1 harinya. Dari kapan? Dari ketika ya wudhunya itu batal. Nah itulah mulai menghitung 1 harinya. Qala fa in masaha fil hadari thumma safara aw masaha fis safari thumma aqama atamma masha muqim. Kalau dia mengusap ketika dia belum bersafar, kemudian dia bersafar, atau dia mengusap ketika dia safar, tapi kemudian dia mukim, maka yang dijadikan patokan adalah mengusap bagi orang yang mukim, yaitu 1 hari 1 malam. Ya, kalau ada orang yang baru mengusapnya ketika dia mukim, kemudian dia bersafar, maka hukum yang berlaku 1 hari 1 malam. Demikian juga orang yang dalam keadaan safar, kemudian dia sampai 1 tempat, lalu dia bermukim, niat mukim, maka yang diambil adalah mukimnya, bukan safarnya. Baik. Qala wa yabtulu al-mashu bi thalathati asya. Ya, mengusap 2 khuf ini batal karena 3 perkara. Yang pertama bi khal'ihima, dengan melepaskannya. Jadi kalau dilepas ya harus dihitung dari awal lagi. Kalau dia pakai lagi ya. Tapi kalau dia dilepas ya sudah nggak berlaku lagi hukum untuk mengusap 2 khuf. Kemudian wanqidha'il muddah, selesainya waktu pembolehan. Ya, Ya, jadi untuk orang yang mukim itu 1 hari 1 malam. Ya, kalau sudah lebih dari 1 hari 1 malam, maka dia harus mencopot khufnya ketika berwudu. Ya, dia harus copot khufnya ketika dia berwudu. Kalau sudah habis waktunya. Atau yang sedang safar 3 hari 3 malam. Maka setelah 3 hari 3 malam berlalu, dia harus mencopot khufnya, kemudian berwudu sebagaimana biasa. Qala wa ma yujibul ghusla, dan juga yang membatalkan kebolehan mengusap 2 khuf adalah apa-apa yang mewajibkan untuk mandi. Ya, entah itu ihtilam ya, atau bagi wanita ya datangnya haid atau nifas, ya tentu ya harus nggak boleh berwudu juga dia ya. Atau bagi kaum laki-laki ya, dia melakukan hubungan suami istri, dia berjima ya sehingga wajib untuk mandi, maka setelah itu khufnya tadi, ketentuan untuk boleh mengusap khufnya itu tidak berlaku. Dalilnya an Safwan bin Asal radhiyallahu anhu qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna musafirin an namsaha ala khifafina wa la nanzi'uha 3 ayyam. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami apabila kami sedang dalam keadaan bersafar agar kami mengusap di atas khuf-khuf kami, dan janganlah kami untuk melepasnya selama 3 hari.
Ini juga bisa kita jadikan dalil ya tentang sunnahnya. Karena apa? Nabi memerintahkan. Ya, kalau perintah Nabi alaihi salatu wassalam ini paling minim hukumnya apa? Mustahab. Ya, hukumnya mustahab. Ya, jadi si Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk mengusap khuf-khuf mereka dan jangan kemudian melepaskannya selama 3 hari. Min ghaidin wa baulin wa naum. Ya. Nabi tetap memerintahkan kami untuk mengusapnya walaupun kami buang air besar atau buang air kecil atau tertidur. Jadi buang air, baik buang air besar maupun buang air kecil, demikian juga tertidur tidak menghapus kebolehan untuk mengusap 2 khuf. Ya, jadi kalau dia tertidur masih pakai khuf, ya ketika dia berwudu tidak perlu bagi dia untuk melepas khufnya tersebut. Kemudian kata beliau, hafizahullah taala, illa min janabah, atau kata siapa tadi? Sofwan bin Asal, kecuali dari janabah. Ya, kalau dari janabah maka mau tidak mau harus dibuka. Ya. Nunzi'uha wala namsah 'alaiha. Maka kalau kami terkena janabah, maka kami lepaskan sepatu kami dan kami tidak mengusapnya. Bal nuksilu ya arjulana ma'abakil badan, bahkan kami membasuh kaki-kaki kami dengan bagian badan lainnya. Baik ya. Jadi apa kalau misalnya dia junub, ya harus dicopot kemudian dia mandi. Tidak boleh kemudian hanya sekedar mengusapnya. Baik, ini yang berkaitan dengan mengusap 2 khuf ya. Intinya kalau kita memiliki khuf ya yang terpenuhi syaratnya tadi, yang 4 yang disebutkan oleh Al-Qadi dalam Al-Husaini ya, Al-Husaini dalam Kifayatul Akhyar ya, kalau dia menutupi bagian kaki yang dibasuh, yang wajib untuk dibasuh sampai mata kaki. Demikian juga khufnya kuat untuk dipakai berjalan atau terhalangnya ya air dari kulit tadi, terhalangnya kulit dari air karena khuf tadi, dan khufnya juga suci, maka boleh bagi kita untuk tidak melepas khuf kita ketika berwudu. Baik. Nah, cara mengusapnya bagaimana? Cara mengusapnya adalah dengan mengusap bagian atas khuf. Ya, jadi bagian atasnya cukup usap ya. Usap itu artinya apa? Dijalankan tangan kita di atas 2 khuf kita. Ya, sangat mudah caranya ya. Jadi kalau dia usapkan saja tangannya itu kepada 2 kakinya, yang demikian di bagian atas kedua kakinya atau kedua khufnya, maka yang demikian sudah mencukupi insyaallah. Kalau dia mau mengusap seluruhnya ya boleh-boleh saja, tapi yang dipersyaratkan ketika mengusap khuf adalah bagian atas dari khufnya tersebut ya. Wallahu taala alam bisawab ya. Ini permasalahan tentang mengusap 2 khuf. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah pekan depan kita akan masuk membahas tentang tayammum. Nah, ini agak panjang pembahasannya, jadi kita akhirkan saja sampai pertemuan pekan depan. Insyaallah kita akan masuk ke dalam bab at-tayammum. Bagaimana seseorang bersuci ketika dia tidak memiliki air atau tidak mendapatkan air. Ya, jadi dengan tanah ya. Bagaimana caranya? Insyaallah ini akan menjadi pembahasan kita di pekan yang akan datang. Biidznillah taala. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.